Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali, bisa bikin podcast lagi Bi, dalam kajian nikmatnya ngaji sambil ngopi. Bagaimana Bi? Sehat Bi? Alhamdulillah Kang, sehat. Alhamdulillah. Setelah sekian lama ini Bi, kita bisa berkajian lagi. Mungkin ada satu yang ingin saya tanyakan Abi, mengenai apa penciptaan ya Bi ya. Dalam artian penciptaan, kita diciptakan ini berarti sebelumnya ada yang diciptakan ya Bi ya. Mungkin itu penjelasan mengenai penciptaan Abi. Itu ya Bi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sama-sama kami muliakan para pemirsa Qopiah Sufi, hikmatnya ngaji sambil ngopi, channel Nurjati Al-Kubro. Mudah-mudahan para sahabat, pemirsa semuanya dengan keluarga senantiasa diberikan keberkahan, rahmat, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dicukupkan segala kebutuhan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bermuajahah, bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nih Kang ya. Baik. Kang Iwan sehat ya? Alhamdulillah Bi. Ya, alhamdulillah. Sudah begitu banyak kesibukan. Amin. Malam hari ini bisa disempatkan untuk kita membahas di podcast kita, podcast Qopiah Sufi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Ya. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan mulai membahas tentang penciptaan manusia pertama nih. Ya. Yang dimana sebelumnya kita sudah membahas dari atas ya Kang. Baik. Ya. Dari dimana Allah, terus ars, langit, bumi ya, penciptaan langit ya. Langit dan bumi, terus proses perputaran bulan dan matahari, dan semua itu kita udah bahas sebelumnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini. Ya. Nah sekarang kita udah turun ke bumi, kita mulai pembahasan tentang penciptaan manusia pertama yang kita kenal, ya, yang kita tahu, yang disebut dengan Nabi Adam alaihi salam, dengan istrinya siapa? Ibu Siti Hawa. Ya. Maka dari itu mari sama-sama kita membaca Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan Dia menciptakan darinya pasangannya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan,
sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ya. Jadi di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan dan menegaskan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu hanya satu. Ya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Yang kita kenal namanya Nabi Allah Adam. Jadi semuanya asalnya dari satu. Wa khalaqa minha zaujaha, dan menciptakan pasangannya dari dirinya. Dari dirinya Nabi Adam diciptakanlah yang disebutnya Ibunda Siti Hawa. Barulah dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Jadi yang diciptakan Allah itu adalah Nabi Adam. Lalu diciptakan Siti Hawa dari dirinya Nabi Adam. Nah, ini kan luar biasa, Kang. Ya. Bagaimana proses penciptaan Siti Hawa dari dirinya Nabi Adam? Nah, selama ini yang kita sudah mengetahui, umat-umat Islam, ya, banyak umat Islam mengetahui bahwa Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya, yang dimaksud tulang rusuk ini perumpamaan atau kenyataan? Ya. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai perumpamaan dianggap kenyataan. Dan jangan sampai kenyataan dianggap perumpamaan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana proses penciptaan Nabi Adam dan Ibu Siti Hawa, sedikit yang akan saya bahas yang mungkin menjadi pembahasan selama ini yang belum mendapatkan jawaban pasti. Tentang satu ayat, katanya ayat penciptaan manusia pertama. Dari dulu ya sampai sekarang itu seperti apa ya, bisa dikatakan polemik kali, Kang, ya. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, mari sama-sama kita baca surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Lalu Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Ayat ini selama ini dijelaskan sebagai ayat penciptaan manusia pertama, Kang. Ya, dianggap sebagai ayat penciptaan manusia pertama. Hanya saja ada sesuatu yang unik, gitu ya. Ada sesuatu yang unik di ayat ini.
Jikalau ayat ini dikatakan adalah ayat penciptaan manusia pertama, kenapa di kelanjutan ayat ini seakan-akan ada sanggahan malaikat? Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka para malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, agak aneh nggak? Disebutkan bahwa ayat ini Allah hendak menciptakan manusia pertama, bahasanya seperti itu kan? Ya. Ya, karena ayat ini dianggap sebagai ayat penciptaan manusia pertama. Ya, berarti kan Allah hendak menciptakan manusia pertama. Udah dibikin belum? Belum. Ya, belum, baru hendak. Ya. Gitu ya. Nah, akan tetapi yang unik adalah, lah kok malaikat udah tahu duluan ini? Ya. Ya, Bisikin dulu. gitu kan? Ya nggak? Lah kok malaikat udah tahu duluan? Iya. Sedangkan wujud daripada manusia ini belum diciptakan, tapi malaikat udah tahu, gitu ya. Hingga akhirnya ada dilema dalam menafsirkan ayat ini, gitu. Hingga akhirnya ada juga yang mengambil penafsirannya bahwa malaikat itu mengambil contoh bangsa jin, itu. Karena bangsa jin itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, melakukan kerusakan dan pertumpahan darah. Tapi mohon maaf Kang, mohon maaf ya. Bukan saya ngerasa lebih tahu atau benar kita bukan. Kita sama-sama mengkaji nih di sini ya Kang. Jikalau dianggapnya bahwa malaikat itu mengambil contoh dari bangsa jin, itu sesuatu yang tidak sesuai dan tidak tepat menurut saya. Kenapa demikian? Sekarang dalam penciptaan unsurnya saja sudah berbeda kan? Ya. Manusia diciptakan dari tanah, ya kan? Jin diciptakan dari panas, api. Nah, berbeda nggak unsurnya? Berbeda. Maka tidak bisa kita mengambil contoh bangsa jin untuk bangsa manusia, nggak bisa, karena dia diciptakan dari unsur yang berbeda, gitu loh. Ya, jadi masih bisa diargumen lagi, ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya ayat ini tentang ayat apa sih sebenarnya, gitu loh ya. Kalau di situ ada pertumpahan juga, ya, ada pertumpahannya ini kan, juga tuh, itu ya. Sebenarnya ayat ini tentang ayat apa sih? Nah, maka di sini harus kita sama-sama buka kajiannya. Apakah benar-benar ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 30 adalah tentang penciptaan manusia pertama? Kan gitu ya? Ya. Atau ternyata bukan, gitu loh. Kira-kira bagaimana kan gitu? Pertama, yuk kita mengkaji dari kata per kata, cari kata kuncinya. Ya, untuk memahami Al-Quran itu cari dulu kata kuncinya, gitu ya. Kalau kita sudah menemukan kata kuncinya, baru nanti akan terbuka tafsirnya, maknanya akan terbuka. Kita akan lebih mudah memahami. Baik, coba sama-sama kita mengkaji dari ayat surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kita cari kata kunci nih ya. Allah menyampaikan kepada malaikat itu, aku hendak menjadikan ja'ilun, ya. Ja'ilun, menjadikan fil ardi khalifah, di muka bumi ini seorang khalifah. Nah, kita garis bawahi ja'ilunnya. Ja'ilun artinya
jadikan, bukan kholikun ya. Ya, kalau kholik menciptakan. Kayak gitu ya. Tapi ini menjadikan. Itu kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua adalah khalifah fil ardi. Khalifah. Khalifah artinya pemimpin ya. Khalifah artinya pemimpin. Yang namanya diangkat menjadi pemimpin harus ada yang dipimpin. Betul nggak? Iya. Ya. Kalau diangkat pemimpin nggak ada yang dipimpin, bagaimana bisa disebut pemimpin? Kebun kosong ada bapaknya. Ya. Ya. Sekarang kita kaji ya dari kata pemimpin. Kata pemimpin ini apakah wujud, apakah sifat, apakah jabatan? Jabatan. Nah, ya. Kita harus pahami di sini ya. Jadi khalifah itu artinya pemimpin dan pemimpin itu adalah jabatan. Logikanya ya. Pemilu 2024 menjadikan Bapak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia. Kan gitu. Hasil pemilunya, kan gitu ya. Iya. Pertanyaannya, presiden itu jabatan atau wujud apa sifat? Jabatan. Jabatan, pemimpin, presiden, ya. Pak Prabowo-nya udah ada apa belum sebelum jadi presiden? Belum. Pak Prabowo-nya? Oh, Pak Prabowo-nya ada, udah. Wujudnya ada kan? Ada. Nah, tapi kan sebelumnya belum jadi presiden. Iya. Ya kan? Tapi Pak Prabowo-nya wujudnya udah ada kan? Iya. Udah ada. Lalu hasil dari pemilu menjadikan Pak Prabowo menjadi presiden. Ini contoh nih ya, perumpamaan agar kita bisa memahami bahwa wujudnya Pak Prabowo sudah ada, lalu dijadikan sebagai presiden. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 30, aku hendak menjadikan di muka bumi seorang khalifah, pemimpin. Sekarang pertanyaannya, wujudnya udah ada apa belum? Nah, wujud orangnya kan gitu. Nah, ini kita pahami bagaimana Allah mau mengangkat menjadi seorang pemimpin kalau wujudnya belum ada. Otomatis kan wujudnya dulu yang diciptakan. Nah, maka di sini Kang, mohon maaf. Saya menyampaikan dengan pasti dan tegas bahwa surat Al-Baqarah ayat 30 bukanlah ayat tentang penciptaan manusia pertama. Gitu kan? Ya. Dari mana kok saya bisa memberikan penafsiran itu? Tadi jailun fil ardi khalifah, menjadikan di muka bumi seorang pemimpin. Itulah. Karena ketika seseorang diangkat pemimpin sudah harus ada yang dipimpin. Gitu. Ya. Maka saya sampaikan bahwa surat Al-Baqarah ayat 30 bukanlah ayat tentang penciptaan manusia pertama. Tentang apa? Ya nanti saya akan kasih tahu itu. Ya. Lalu mana ayat yang menjadi ayat yang menerangkan penciptaan manusia pertama? Ada, Kang. Itu ya. Nah, ketika saya menyampaikan bahwa surat Al-Baqarah ayat 30 bukanlah ayat tentang penciptaan manusia pertama, karena saya menyampaikan ayat yang sebenar-benarnya tentang penciptaan manusia. Nah, di surat apa kan gitu ya? Nah, kita buka. Nah, coba sama-sama kita baca di dalam surat
Al-Hijr ayat 28. Ya. Surat Al-Hijr ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, ya, ketemu kan nih? Iya, ya. Dari tanah kering katanya. Ya. Redaksinya hampir mirip dengan surat Al-Baqarah ayat 30 tadi. Ya. Awalnya adalah wa iz qala rabbuka lil malaikati inni, ya. Kalau surat Al-Baqarah ayat 30 ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Kalau di surat Al-Hijr ayat 28 khaliqun basharun. Nah, jelas ini. Ya, di dalam surat Al-Hijr ayat 28 langsung disebutkan inni khaliqun basharon min salsalim min hama'im masnun, bahwa sesungguhnya aku akan menciptakan, aku hendak menciptakan seorang manusia. Basharon itu manusia, wujud nggak manusia? Wujud. Nah, pertanyaannya, ya, di sini kata kuncinya khaliqun dan basharon, ya. Khaliqun artinya menciptakan, berarti wujud bukan? Wujud namanya menciptakan, ya. Lalu setelah khaliqun wujudnya disebut basharon, ya. Apa basharon? Manusia, ya. Jadi jelas di sini keterangannya apa yang Allah hendak ciptakan, yaitu manusia. Bukan lagi disebut khalifah kan, tapi disebutnya wujud manusia. Itu min salsalim min hama'im masnun, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Pertanyaannya adalah, apakah di ayat ini, di surat Al-Hijr ayat 28 ada sanggahan malaikat? Nggak ada di sini. Nggak ada. Iya. Ya, di surat Al-Hijr ayat 28 nggak ada sanggahan malaikat. Nggak ada. Kenapa? Karena memang di sini Allah hendak menciptakan wujud manusia. Wujudnya. Nah, jadi wujudnya baru mau diciptain nih. Ya. Jadi malaikat juga mau nyanggah apa? Kan gitu. Karena manusianya baru mau diciptain. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, karena ja'ilun fil ardi khalifah, wujud manusianya udah ada. Gitu loh kan. Tapi Allah hendak menjadikan seorang khalifah. Anggaplah yang kita sebut Nabi Adam, ya. Manusianya, wujud manusianya udah ada apa belum kan gitu. Iya. Wujud Adamnya sudah ada, tapi belum jadiin pemimpin gitu. Ya. Kita pahami dulu nih, ya Kang ya. Jadi maksud surat Al-Baqarah 30 itu bahwa wujud Nabi Adamnya sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah. Jadi surat Al-Baqarah 30 itu nanti kelanjutannya daripada surat Al-Hijr ayat 28. Gitu. Nah, insya Allah nanti kita akan kaji itu ya. Yang penting kita udah tahu nih, ya, bahwa surat Al-Baqarah ayat 30 bukanlah ayat tentang penciptaan manusia pertama. Karena ayat penciptaan manusia pertama itu adalah surat Al-Hijr ayat 28 yang dengan jelas Allah menyampaikan
hendak menciptakan khaliqun basyarum min solsolim min hamaim masnun. Allah hendak menciptakan wujud manusia, ya, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ketemu kan gitu ya. Nah, itulah ayat tentang penciptaan manusia pertama. Insya Allah selanjutnya nanti akan ketemu nih Kang runtunannya, karena ayatnya akan banyak Kang. Ya, kita akan menjelaskan bagaimana proses wujud Adam diciptakan. Apakah benar-benar wujud Adam itu diciptakan di surga di atas langit, terus turun ke bumi, gitu? Ataukah diciptakannya di bumi? Terus bagaimana penciptaannya? Karena mohon maaf Kang, ada kajian tentang penciptaan Adam tapi nggak sesuai dengan Al-Quran. Berbicara tentang sains tetapi bertentangan dengan sains Al-Quran. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kajiannya sebenarnya dia telah bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran telah menyampaikan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Tapi ada yang mengkajinya itu tidak masuk akal katanya. Gitu. Jadi yang namanya manusia diciptain dalam perut ibunya. Jadi dia beranggapan bahwa Nabi Adam juga di dalam perut ibunya. Giliran ditanya siapa ibunya, nggak tahu. Akhirnya keder lagi kan. Siapa sih manusia pertama? Akhirnya keder lagi. Ya, nanti akan kita bahas itu selanjutnya. Yang terpenting sekarang ini sudah kita buka tentang ayat ya, yang selama ini menjadi problematika kan. Baik. Ya, tetapi sebenarnya surat Al-Baqarah ayat 30 itu tentang apa ya nanti? Baik. To be continue. Ya, baik. Gitu kan. Terima kasih. Terima kasih Allah. Kita beri pencerahan lagi. Kita akan membahas lagi lebih mendalam lagi dengan kajian Kofiah Sufi. Mungkin di lain kesempatan Nabi kita bisa lebih perbanyak lagi nih. Kita buka nih buka. Ya, ini pembuka. Kita kentokin pintu dulu, dikentokin. Kita belum masuk dalam. Itu aja mungkin dalam pembahasan pada kesempatan kali ini. Nabi. Kita tetap untuk saudara-saudara semua. Di sini kita mengkaji bukan untuk membuli atau untuk mencari kebenaran sendiri, tapi kita untuk kebenaran bersama. Itu aja Bi. Terima kasih Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.